Namun yang paling luar biasa dari kejadian ini adalah ketika Tommy Winata membungkukkan badannya seolah tunduk kepada Kang Deddy Mulyadi. Gila cuy, 9 naga aja dibuat nggak berdaya loh di depan KDM. Kalau kalian lihat video barusan, kemudian kalian ingin menunjukkan ke teman kalian di sebelah kalian atau di tempat nongkrong, pesan apa yang akan kalian sampaikan kepada teman kalian? Tentu kalian ingin memberikan pesan, lihat nih, Kang Deddy Mulyadi ini berwibawa banget ya, 9 naga aja sampai cium tangan, sampai duduk bersama rakyat. Pasti begitu pesan yang ingin kalian sampaikan kepada teman kalian, kan begitu. Tetapi coba saya akan mengajak kalian menilai dari sudut pandang yang berbeda, begitu loh. Sebenarnya tindakan 9 naga ataupun Tommy Winata ini kepada Kang Deddy Mulyadi sampai cium tangan, duduk bersama rakyat ini apa sih? Apakah hanya karena dia mengagumi kewibawaannya Kang Deddy Mulyadi atau bagaimana? Ternyata kalau kita coba analisis lebih dalam, Tommy Winata ini itu diundang bukan hanya oleh Kang Deddy Mulyadi, bahkan juga pernah diundang oleh Jokowi, diundang juga oleh Prabowo. Kalau bicaranya kita wibawa, tentu kan wibawa Prabowo itu jauh lebih tinggi daripada wibawanya Kang Deddy. Tetapi kenapa terhadap Kang Deddy perlakuannya sebegitu istimewanya? Ternyata di sini adalah bukan karena Tommy Winata ini melihat kewibawaannya Kang Deddy Mulyadi, tetapi tindakan seperti itu adalah ekspresi dari keterwakilannya dia. Artinya dia ini merasa diwakili oleh sosok Kang Deddy Mulyadi. Kenapa bisa demikian? Akan kita analisis bersama. Tetapi sebelumnya kita cari dulu siapa sebenarnya Tommy Winata ini ataupun salah satu dari 9 naga ini. Oke, kita langsung sama-sama ya. Tommy Winata ini lahir 10 Maret tahun 1958 di Jakarta. Pendidikannya bahkan nggak punya gelar apa-apa, dia itu drop out dari sekolah. Awal karirnya yaitu berusaha ataupun pengusaha konstruksi sebelum mendirikan Arta Graha Group. Kekayaannya sampai saat ini yang tercatat adalah 18 triliun rupiah. Usahanya yaitu PT Tirta Mahakam Resorts, The Tribrata Resorts, proyek reklamasi, Bank Arta Graha, kemudian PT Adero Energy yang bergerak di bidang pertambangan batubara, kemudian kasino di Kamboja, kemudian hotel resort mewah yang ada di berbagai negara. Maka peringkat kekayaan Tommy Winata ini adalah 150 orang terkaya di Indonesia menurut majalah Globe Asia. Jadi itu sedikit informasi tentang Tommy Winata yang disebut 9 naga. Oke, kita kembali daripada sudut pandang yang berbeda dari mayoritas orang melihatnya. Nah, kenapa saya katakan perilaku mencium tangan Kang Deddy Mulyadi, duduk bersama rakyat itu adalah bentuk keterwakilan dari aspirasi dirinya terhadap Kang Deddy Mulyadi. Atau bahasa mudahnya gini loh, ini loh pemimpin yang gua tunggu-tunggu itu ini setelah sekian puluh tahun, ya model Kang Deddy Mulyadi ini yang gue tunggu-tunggu. Dan semua aspirasi gue itu terwakilkan oleh orang ini. Makanya dia tanpa segan langsung cium tangan Kang Deddy Mulyadi yang dia tidak lakukan terhadap Prabowo ataupun terhadap Jokowi, begitu loh. Nah, kenapa bisa ini keterwakilan aspirasi? Karena begini, pada dasarnya pengusaha di Indonesia itu tidak ingin mereka itu melakukan menyuap, menyogok ataupun tindakan koruptif pada dasarnya ya. Tetapi pada kenyataannya para pengusaha ini sadar betul ada satu budaya koruptif yang lebih kuat daripada sistem hukum itu sendiri. Begitu loh ya. Saya tidak bilang kalau si Tommy Winata ini tidak pernah terjerat korupsi ataupun usahanya ya jujur-jujur aja, saya bukan bilang seperti itu. Tetapi pada umumnya keinginan para pengusaha itu ya usahanya mereka normal-normal aja maunya, cari cuan, tidak mau nyuap sana sini pada dasarnya, tidak mau dengan sikap koruptif. Nah,
Tetapi ada satu budaya koruptif di pejabat Indonesia yang mana ini budaya ini sudah mengakar kuat, bahkan bisa melebihi daripada hukum itu sendiri. Contohnya begini deh, kamu misalkan mau bikin KTP, ya kan? Nah itu kan biasanya minta tanda tangan dari lurah, kemudian dari RT, RW-nya kan begitu tuh, minta tanda tangan dan sebagainya. Nah ada satu budaya misalkan beri uang rokok kepada RT, kepada RW, begitu loh. Yang mana sebenarnya kalian tuh nggak mau memberi itu, tapi ini sudah menjadi seakan-akan budaya, bahkan budaya koruptif ini itu mengalahkan sistem, begitu loh. Lu kalau nggak ngasih uang rokok, nanti di kemudian hari lu mau ngurus-ngurus surat yang lain, lu ribet, akan dipersulit, begitu loh. Nah ini kan budaya ini sudah mengakar di Indonesia. Oke, sampai sini paham ya analogi sederhananya. Nah begitupun juga yang dilakukan oleh Tommy Winata, si 9 naga ini. Dia sekian puluh tahun membangun usahanya, sampai sekarang punya usaha sebesar Bank Artagraha itu, ya kan. Dia itu sebenarnya sudah muak dengan praktek-praktek koruptif. Misalkan bayar, nyogok, ya kan, kepada pejabat-pejabat demi usaha dia lancar. Bayar ormas dan lain-lain. Itu udah muak banget. Maka muncullah Kang Deddy Mulyadi bilang, lu naga ataupun Tommy, kagak usah lu bayar ormas, kagak usah lu nyogok, udah lu usaha yang bener-bener aja. Tetapi duit untuk nyogok, duit untuk bayar ormas, lu alihkan aja buat bangun jalan. Lu alihkan aja itu duit sogok-sogok itu buat bangun sekolah. Gimana, Tom? Lu mau nggak begitu? Wah ya seneng banget Tommy Winata ini. Gua nyogok itu lebih gede anggarannya daripada gua harus bangun sekolah. Bangun sekolah gua cuma habis 100 miliar, tapi nyogok gua sampai dengan 500 miliar. Ini nih dia plong banget. Anjir, ini pejabat yang gue tunggu selama ini nih baru muncul. Itu tuh ibaratnya tuh begitu. Maka secara refleks gitu loh, dia sampai merayakan keterwakilannya itu. Dia sampai cium tangannya Kang Deddy, karena dia itu merasa, anjir ini pejabat yang gue tunggu-tunggu tuh begini. Gue pengen usaha gue tuh enak, begitu loh. Gak harus nyogok sana, gak harus nyogok sini, gak harus ngakalin pajak, begitu. Gue rela kok bayar pajak kalau semuanya beres, tidak ada sogok sini. Lebih baik gue bangun jalan, lebih baik gue bangun sekolah, ya kan. Lebih baik duit gue kasihin ke gubernur biar untuk rakyat itu lebih rela, lebih kecil nilainya daripada gue harus nyogok para pejabat. Nah ini terwakili banget, untung banget gitu loh buat si Tommy ini, se-9 naga ini, sehingga ekspresi daripada keterwakilannya itu sampai harus dengan mencium tangan. Itu sudut pandang yang saya lihat itu begitu loh. Nah ini saya yakin nih, seandainya Tommy Winata, meskipun mustahil ya, dengar video saya ini, saya yakin dia akan mengaminkan, akan mengiyakan, bener banget lu bro, ini yang gua mau pengen usaha aman bro, gitu kan. Itu sudah. Kalau kalian sebagai pelaku pengusaha untuk bayar ormas, untuk suap sana sini, aduh ngeri bos, ngeri. Kalau kalian sudah terjun di dunia usaha, lebih baik itu duit bener buat bangun jalan, lebih murah, ya kan. Saya yakin kalau seandainya saya ketemu nih sama Pak Tommy ini, si 9 naga, Pak Tommy bener gak omongan saya? Saya yakin dia akan bilang, bener bos, bener bro, gitu, ya kan. Ya memang begitu kenyataannya di Konoha. Makanya ketika ada pemimpin model-model Kang Deddy, siap akan dihajar sana sini. Karena itu tadi, duit sogokan, duit hibah dari pengusaha-pengusaha ini hilang semua. Akhirnya buat jalan, buat sekolah dan lain sebagainya. Begitu. Gimana? Kalian sudah punya sudut pandang yang berbeda atau ikutin sudut pandang mayoritas aja? Hanya ingin menunjukkan Kang Deddy Mulyadi itu berwibawa. Ya, mudah-mudahan dengan kalian nonton konten ini mulai terbuka. Walah, begitu toh cara kerjanya Kang Deddy Mulyadi. Terima kasih karena sudah menyimak, semoga bermanfaat.